Selamat sore pagi dan teman-teman. Jadi saya di sini akan menjelaskan mengenai kelima jurnal yang saya peroleh beserta perbandingan dan parameter yang saya gunakan dalam membandingkan kelima jurnal tersebut. Jadi parameter yang saya gunakan untuk membandingkan kelima jurnal tersebut ada beberapa. Yang pertama mengenai objek kajian, kemudian yang kedua mengenai tingkatan takson, yang ketiga mengenai dasar filogeni, yang keempat mengenai database, yang kelima mengenai sampel, yang keenam mengenai sumber sampel, yang ketujuh mengenai metode, yang kedelapan mengenai model filogeni, dan yang terakhir mengenai visualisasi filogeni. Yang pertama mengenai parameter objek kajian, kelima jurnal memiliki objek kajian yang berbeda-beda. Jadi jurnal pertama mengkaji mengenai kupu-kupu, kemudian jurnal kedua mengkaji mengenai burung, yang ketiga mengkaji mengenai katak, yang keempat mengkaji mengenai belut, dan yang kelima mengkaji mengenai gastropoda. Jadi kelima jurnal yang saya ambil ini berasal dari satu kingdom yang sama, yaitu kingdom Animalia. Kemudian untuk parameter yang kedua mengenai tingkatan takson, ini juga berbeda-beda setiap jurnalnya. Jadi pada jurnal yang mengkaji mengenai kupu-kupu, penelitian dilakukan dalam satu genus yang sama, yaitu Ornithoptera. Kemudian untuk jurnal mengenai burung mengkaji dalam satu famili yang sama, yaitu famili Dicruridae. Kemudian yang ketiga mengenai katak mengkaji dalam satu genus yang sama, yaitu genus Prinella. Kemudian yang keempat mengenai belut mengkaji dalam satu spesies yang sama, yaitu Monopterus albus. Jadi dalam jurnal ini mengkaji satu spesies yang sama, tidak berbeda, hanya berbeda dalam lokasi persebarannya saja. Kemudian pada jurnal kelima yang mengenai gastropoda, kajian dilakukan dalam satu famili yang sama, yaitu famili Tiaridae. Kemudian untuk parameter yang ketiga yaitu dasar filogeni. Dari kelima jurnal ini, 4 jurnal memiliki dasar filogeni yang sama, yaitu menggunakan gen, sementara satu jurnal tidak mengkaji dengan dasar gen. Jadi pada jurnal mengenai kupu-kupu, dasar filogeninya dari molekul gen ND5 pada mitokondria. Kemudian dari jurnal burung, dasar filogeninya adalah gen sitokrom oksidase 1 atau C0CO1. Kemudian dari jurnal katak, dasar filogeninya menggunakan gen 16S rRNA mitokondria. Kemudian dari jurnal belut, dasar filogeninya dari mtDNA gen CO1. Kemudian untuk yang jurnal gastropoda, ini yang berbeda, tidak dengan dasar filogeni gen, tapi menggunakan dasar morfologi cangkang. Kemudian yang keempat mengenai database. Jadi beberapa jurnal menggunakan database karena mereka ada proses alignment sequence DNA yang membandingkan dengan data yang ada pada database. Jadi pada jurnal mengenai kupu-kupu, katak dan belut menggunakan database GenBank, sementara pada jurnal burung dan gastropoda tidak menggunakan database. Pada jurnal mengenai burung tidak menggunakan database karena spesies-spesies yang digunakan dikumpulkan langsung dari lapangan dan jumlahnya ada banyak. Jadi proses alignment sequence DNA dilakukan pada spesies-spesies hasil tangkapan. Sementara untuk jurnal mengenai gastropoda tidak menggunakan database karena sejak awal dasar filogeninya tidak menggunakan gen, melainkan menggunakan morfologi cangkang. Kemudian untuk parameter kelima mengenai sampel, ini juga sampelnya berbeda-beda. Untuk jurnal pertama, jurnal yang mengkaji masalah kupu-kupu, sampel yang digunakan adalah dari GenBank karena pada jurnal ini penelitian yang dilakukan bersifat online, di mana spesies-spesies yang akan digunakan untuk penelitian tidak ditangkap secara langsung, melainkan hanya menggunakan data-data dari GenBank. Kemudian jurnal yang mengkaji masalah burung menggunakan sampel langsung hasil tangkapan di lapangan dan sampel yang digunakan adalah darah. Sama dengan jurnal yang mengkaji masalah belut, itu juga sampelnya darah.
Kemudian untuk jurnal yang mengkaji masalah kata, sampel yang digunakan adalah jaringan otot, dan pada gastropoda sampel yang digunakan adalah cangkang. Jadi untuk jurnal yang mengkaji masalah burung, kata, dan belut ini nanti akan diekstrak dari sampel yang diperoleh untuk diambil DNA-nya dan akhirnya dianalisis. Sumber sampelnya juga berbeda-beda. Untuk jurnal yang mengkaji masalah kupu-kupu, sumber sampel langsung dari situs NCBI karena berupa gen sampelnya. Kemudian untuk jurnal yang mengkaji burung, sampel diperoleh dari lab genetika bidang zoologi LIPI. Kemudian jurnal mengenai kata, sumber diambil dari Museum Zoologicum Bogoriense atau MZB, pusat penelitian biologi dari LIPI juga. Kemudian untuk jurnal mengenai belut, ini sumber sampel diambil langsung di lapangan, yaitu pada 4 populasi sawah irigasi di Provinsi Jawa Barat, yaitu pada Kabupaten Indramayu, Subang, Tasikmalaya, dan Garut. Kemudian pada jurnal yang mengkaji masalah gastropoda, ini juga sampel diambil langsung di lapangan. Sumbernya langsung dari Danau Sentani dan 29 sungai yang ada di Papua serta pulau-pulau sekitarnya. Metode penelitian yang digunakan juga berbeda-beda. Untuk jurnal yang mengkaji masalah kupu-kupu, metode yang digunakan adalah maximum likelihood. Kemudian jurnal yang mengkaji mengenai burung menggunakan metode neighbor joining atau NJ. Kemudian jurnal yang mengkaji masalah kata, ini metodenya cukup banyak. Ada neighbor joining atau NJ, kemudian ada maximum likelihood, dan ada Bayesian inference atau BI. Kemudian jurnal yang mengkaji masalah belut menggunakan metode neighbor joining atau NG. Kemudian jurnal yang mengkaji masalah gastropoda juga menggunakan metode neighbor joining atau NG. Kemudian parameter yang ke-8 mengenai model filogeni. Jadi kelima jurnal ini yang 4 menggunakan model filogeni yang sama dan 1 jurnal tidak menggunakan model filogeni yang sama. Jadi untuk jurnal yang mengkaji masalah kupu-kupu, burung, kata, dan belut menggunakan model filogeni Kimura parameter 2, sedangkan jurnal yang mengkaji masalah gastropoda tidak menggunakan model filogeni Kimura parameter 2. Dan sejujurnya pada jurnal tersebut memang tidak dijelaskan model filogeni yang digunakan. Jadi model filogeni Kimura parameter 2 ini memang model yang digunakan dalam penelitian untuk pohon filogeni yang didasarkan pada molekul gen DNA. Oleh karena itu pada jurnal gastropoda tidak menggunakan model Kimura parameter 2 karena pengkajian pohon filogeni tidak didasarkan atas molekul gen melainkan atas morfologi cangkang. Kemudian yang terakhir, parameter terakhir adalah mengenai visualisasi filogeni. Jadi keempat jurnal menggunakan software yang sama untuk visualisasi filogeninya, yaitu menggunakan Mega pada jurnal yang mengkaji masalah kupu-kupu, burung, kata, dan belut, hanya berbeda versi di Mega 5 atau Mega 6. Kemudian untuk yang jurnal mengkaji gastropoda menggunakan software PAUK versi 4. Demikian penjelasan saya mengenai perbandingan kelima jurnal yang saya peroleh. Terima kasih. Kemudian komentar saya mengenai tugas ini, sebenarnya tugas ini terbilang susah menurut saya, terutama di materinya yaitu pohon filogeni, karena menurut saya pohon filogeni ini memang lebih masuk ke matkul bioinformatika, karena sebelumnya juga di matkul bioinformatika sudah dipelajari. Ya, itu menurut saya susah karena berhubungan dengan software dan ya komputasi yang istilah-istilahnya juga menurut saya susah dan software-softwarenya juga asing, dan waktu belajar menggunakannya pun juga tidak mudah. Kemudian ketika disuruh mencari jurnal mengenai pohon filogeni ini juga sulit karena banyak istilah metode, kemudian ada aplikasinya, dan itu bisa berbeda-beda setiap jurnal, jadi sedikit rancu, jadi memang banyak membingungkan kalau menurut saya. Tapi ya
menarik karena sedikit menantang karena memang bukan materi yang mudah untuk dikuasai.